Jangan pernah mengeluh, karena hanya akan membawa kamu kepada jalan kesulitan. Tetaplah bersyukur, karena itu akan membawa kamu kepada jalan kesuksesan. Hei kamu, siswa-siswi SMA Santa Maria. Iya, kamu. Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan materi kita di hari ini? Harus siap, karena dengan mendengarkan materi kita di hari ini, kamu pasti akan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu yang selama ini tertunda dan yang hari ini wajib kamu kerjakan. Nah, langsung saja kita simak materi kita di hari ini. Perang melawan sang tirani. Itu sudah pasti cerita tentang sejarah. Sebelum kita membahas materi kita, terlebih dahulu kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dengan mempelajari materi perang melawan Jepang, diharapkan siswa mampu mengetahui kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, agar siswa dapat tetap bisa membela kebenaran dan selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berusaha menyelesaikan tindak kekejaman dengan mengutamakan sikap bermati raga dan juga cinta kasih bagi sesama umat manusia. Perang melawan sang tirani ini ada berbagai daerah. Yang pertama ada Aceh angkat senjata, perlawanan di Singaparna, perlawanan Indramayu, Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, dan peta di Blitar angkat senjata. Tetapi yang pertama sekali kita bahas itu adalah Aceh angkat senjata. Ada yang pernah jalan-jalan ke Aceh atau yang berasal dari daerah Aceh? Nah, sebenarnya perlawanan di daerah Aceh, ini tepatnya di daerah Cut Plain, ini dipimpin oleh Abdul Jalil. Dia adalah seorang ulama atau guru mengaji. Alasan dia memimpin perlawanan karena tidak tahan melihat kekejaman Jepang, terutama terhadap Romusa. Gerakan ini dianggap Jepang sangatlah membahayakan posisi Jepang. Jepang memiliki niat untuk membujuk Abdul Jalil, tetapi Abdul Jalil menolak jalan damai yang ditawarkan oleh orang Jepang. Pada 24 November 1942, Jepang mengerahkan pasukan dan pertempuran pun dimulai. Pada saat rakyat sedang melakukan ibadah sholat, orang Jepang ini melakukan pertempuran. Dengan peralatan seadanya, Jepang dapat dikalahkan. Serangan yang kedua oleh Jepang juga dapat dikalahkan. Tetapi serangan yang ketiga, pasukan Abdul Jalil dapat dikalahkan Jepang. Tetapi Abdul Jalil dan beberapa pasukannya berhasil melarikan diri. Tak berhenti di situ, orang Jepang menemukan pasukan Abdul Jalil yang sedang melakukan sholat dan langsung saja diserang begitu. Dan di saat itu juga Abdul Jalil pun gugur di tempat. Perlawanan Abdul Jalil ini tidak berhenti di situ. Perlawanannya diteruskan oleh Abdul Hamid. Jepang mencari taktik yang sederhana untuk meredam perlawanan Abdul Jalil. Jepang menyandera seluruh anggota keluarga Abdul Jalil, dan akhirnya Abdul Jalil ini mengakhiri perlawanannya. Dan perlawanan di Padrah, Kabupaten Bairuin, masih terus berlanjut karena mereka melawan kekejaman Jepang, terutama mengenai masalah penyetoran padi dan juga pengerahan tenaga rombongan. Tetapi kemarahan rakyat masih bisa dikuasai oleh Jepang. Yang berikutnya itu perlawanan di Singaparna. Rakyat Singaparna kala itu dikenal memiliki jiwa patriot dan juga religius, juga anti terhadap dominasi asing, dan kebijakan Jepang ini banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang membuat timbulnya perlawanan. Pengerahan tenaga rumusah di daerah itu banyak yang dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa.
Mereka banyak yang menjadi korban, bahkan meninggal tanpa diketahui di mana makamnya. Melihat itu semua, Kiai Jenderal Mustafa menentang keras semua kebijakan Jepang, termasuk melakukan Sheikere. Dan secara diam-diam, Kiai Jenderal Mustafa membentuk pasukan tempur yang dinamakan sebagai Pasukan Tempur Sukamana. Pasukan ini dipimpin oleh Ajengan Natsmi Nudin. Sebelum perang terjadi, dilakukan beberapa perundingan, tetapi mengingat kekejaman Jepang yang selama ini secara sepihak, Kiai Jenderal Mustafa melucuti senjata Jepang dan menyampaikan ultimatumnya. Tetapi di hari berikutnya, Jepang mengajak lagi untuk berunding. Alhasil, utusan Jepang itu malah bersifat sombong dan menunjukkan keserakahannya. Tanpa pikir panjang, pasukan Kiai Jenderal Mustafa melucuti kembali senjata Jepang, bahkan ada yang terbunuh. Akibatnya, Jepang marah besar dan melakukan penyerangan pasukan. Dan akhirnya, pasukan Kiai Jenderal Mustafa melawan pasukan Jepang dengan peralatan seadanya. Tetapi apa boleh buat, karena peralatan pasukan Kiai Jenderal Mustafa ini sederhana, dapat dikalahkan oleh Jepang. Dan Jepang berhasil menduduki daerah Singaparna. Nah, yang berikutnya kita membahas mengenai perlawanan di Indramayu. Di berbagai tempat, Jepang selalu melakukan tindakan semena-mena. Kali ini dia berada di daerah Indramayu. Petani Indramayu harus menyerahkan hasil padinya serta mengerahkan tenaga romusa. Rakyat merasa tertindas akan yang namanya perlakuan Jepang, apalagi rakyat harus membawa langsung hasil padinya ke balai desa yang sudah disepakati dan sudah disiapkan oleh Jepang. Melihat itu semua, rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang. Mereka punya semboyan. Lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Walaupun semboyannya ini tadi bagus, rakyat tetap tidak mampu melawan tentara dengan peralatan lengkap yang dimiliki oleh Jepang. Nah, kita tinggalkan perlawanan yang berasal dari Indramayu, kita lanjut yang ada di daerah Kalimantan. Daerah ini melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Perlawanan akan kekejaman Jepang di daerah ini dipimpin oleh Pangsuma. Rakyat memanfaatkan keuntungan alam berupa rimba belantara, sungai, rawa-rawa, dan daerah-daerah yang sulit ditempuh. Tetapi sayangnya, di tengah-tengah perlawanan itu banyak sekali mata-mata Jepang yang berkewarganegaraan Indonesia berkeliaran, yang sengaja membocorkan rencana perlawanan rakyat terhadap Jepang, dan mengakibatkan setiap perlawanan rakyat dapat dikalahkan oleh orang-orang Jepang. Intinya, Indonesia berkhianat kepada negaranya sendiri. Nah, kita tinggalkan kembali perlawanan yang ada di daerah Kalimantan. Kita lanjut perlawanan yang ada di daerah Irian Barat. Nah, gerakan perlawanan yang terkenal di Papua itu adalah gerakan Koren yang berpusat di Biak dan dipimpin oleh L. Rom Korem. Untuk melawan Jepang, rakyat melakukan taktik perang gerilya. Dan tentu saja Jepang tidak mampu bertahan, yang akhirnya membuat Jepang segera meninggalkan Biak dan kemudian menuju ke Yapen Selatan. Tentu saja rakyat Yapen Selatan ini pun langsung melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Silas Papare. Itu yang ada di uang 10.000 gambarnya. Coba kamu lihat dulu uang kamu, ada tidak? Nggak salah kan? Nah, terlebih lagi daerah ini mendapatkan bantuan pasukan dan senjata dari pihak sekutu dan akhirnya mengalahkan Jepang. Oke, berikutnya itu adalah peta di Blitar Angkat Senjata. Yang ada di benak Jepang hanyalah memenangkan perang, tetapi yang dikorbankan adalah rakyat Indonesia.
Penderitaan demi penderitaan dirasakan rakyat yang menimbulkan semangat dan kesadaran nasional serta rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Supardi sebagai komandan peta sangatlah memahami penderitaan rakyat, terutama dalam hal pengerahan Romusa, pengumpulan hasil padi, yang itu semuanya dilakukan secara paksa. Jepang bahkan sering merendahkan prajurit Bumiputra, yang itu semua menambah rasa sakit hati dan akhirnya muncullah rencana anggota PETA melakukan penyerangan di daerah Blitar. Pada 29 Februari, Supriyadi dan teman-temannya itu melakukan sebuah rencana. Dia melepaskan tembakan mortir, terus juga senapan mesin dan granat dari Daidan lalu keluar dengan bersenjatakan lengkap. Jepang mendatangkan pasukan yang persenjataannya sangat lengkap untuk menghalau anggota PETA. Jepang sudah menguasai seluruh kota Blitar dan menyuruh kesatuan yang melawan Jepang agar kembali ke markas masing-masing. Mereka yang kembali ke markas tahanan ditangkap dan disiksa oleh Jepang. Pasukan yang tidak kembali tetap melakukan perlawanan. Supriyadi dan Muradi bahkan membuat benteng pertahanan di lereng Gunung Kawi dan juga di distrik Pare. Jepang mengerahkan semua pasukannya dengan cara memblokir terus mengepung setiap jalur. Jepang juga melakukan tipu muslihat dengan pura-pura menyerah, dan beberapa pemuda PETA akhirnya bersedia kembali ke markas Jepang dan berjanji akan mengampuni mereka. Tetapi yang terjadi setelah dilakukan sidang, mereka yang menyerah tadi, termasuk juga Muradi, dijatuhi hukuman. Sedangkan kekuatan pertahanan di bawah Supriyadi semakin melemah dan akhirnya dapat dipadamkan oleh Jepang. Seperti itulah usaha-usaha Jepang agar Jepang tetap bisa berkuasa ataupun menguasai wilayah-wilayah yang banyak rempah-rempahnya yang ada di Nusantara kita ini. Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ibu harapkan kamu selalu dan harus tetap semangat agar kamu bisa sukses ke depannya nanti. Sampai ketemu di minggu depan. Salam SFD. Semangat, fraternitas,